Shalom buat kita semuanya. Mungkin saudara heran saya memakai ini. Ya, saya sebenarnya memakai ini karena situasi saya sedang flu, jadi saya harus pakai masker. Ya, sekaligus saya mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap taatlah kepada protokol kesehatan. Mari kita lihat angka daripada penyebaran COVID sangat tinggi. Ya, jadi marilah kita bersama-sama hidup di dalam ketaatan kepada protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang tetap mengenai situasi Natal. Nah, hari ini saya mengambil satu nas yang terambil di dalam Matius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kiranya saudara semua diberkati. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Hari ini saya mengambil satu tema. Tema kita adalah Tuhan melindungi orang benar. Ya, Tuhan melindungi orang benar. Sehingga penting untuk kita jadi orang benar. Ayo, fokus hidup kita jadi orang benar saja. Ya, sebab orang benar itu dilindungi oleh Tuhan. Ada ayat yang berkata 7 kali pun orang benar itu jatuh, dia akan kembali bangkit. Namun berbeda dengan orang fasik. Sekali saja dia hancur, sekali saja dia kena masalah, waduh itu akan hancur. Ayo, jadi orang benar ya. Ayo jadi orang benar. Apalagi di hadapan Tuhan. Nggak jadi orang benar itu malah petaka kok. Kebahagiaan kita itu hanya semu ketika kita jadi orang yang tidak benar. Hanya semu. Itu hanya membuat kita tetap jahat. Tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ayo jadi orang benar. Karena Tuhan melindungi orang benar. Nah, hari ini pun saya akan menunjukkan bagaimana Allah itu menyertai ataupun melindungi orang benar. Yaitu Yesus. Tuhan menyertai Yesus. Di dalam ayat 19-20 dicatat setelah Herodes meninggal. Herodes adalah satu pribadi yang mau membunuh Yesus. Dan dia sudah meninggal. Setelah dia meninggal, ya, bahkan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan mereka. Ya, berarti orang-orang yang di bawah perintah daripada Herodes itu, ya semuanya sudah mati. Mungkin saja keluarganya atau siapapun itu saya tidak tahu karena tidak begitu dijelaskan di sini. Hanya dicatat mereka. Berarti di masa itu bukan hanya Herodes yang ingin Yesus itu mati. Tetapi ada beberapa orang atau mungkin banyak orang dan mereka semua sudah mati. Ya, di sini situasinya Yusuf itu membawa Yesus dan juga Maria ke Mesir. Nah, setelah Herodes meninggal dan yang lainnya pun sudah meninggal, baru Allah datang kembali, ya, melalui seorang malaikat memberi pesan, "Dah, kalian kembali ke Israel." Artinya ancaman sudah berakhir. Ya, ancamannya sudah berakhir. Dan ini menyimpulkan betapa Tuhan itu menyertai orang-orang yang benar. Tuhan itu melindungi orang-orang yang benar. Ini satu satu pernyataan yang bukan tanpa ada alasan. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan itu. Sehingga pada akhirnya saat Herodes meninggal, Tuhan berkata, udah bisa kalian kembali ke Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus anak, ya, karena Yesus di sini posisinya masih seorang anak, 2 tahun ke bawah. Ya, kalau saudara baca mulai pasal yang kedua, terus ini kan masih di dalam pasal kedua ini cerita ini semua. Yesus itu 2 tahun
paling tidak 2 tahun umurnya waktu bertemu dengan orang-orang Majus. Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa di hadapan Allah. Bahkan sampai dia besar pun, sampai Yesus mati di kayu salib, Yesus dicatat tidak pernah melakukan dosa. Dia adalah pribadi yang senantiasa melakukan kehendak Allah Bapa. Karena dia adalah Allah anak. Sebagai anak, dia selalu mengikuti kehendak Bapanya. Waktu di Taman Getsemani pun dia berdoa, "Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Ya, dia memang adalah pribadi yang benar. Itulah sebabnya juga kenapa ketika Petrus, Yohanes, kalau saya tidak salah, itu bersama dengan Yesus, kalau tidak salah juga ada Yakobus, di dalam satu kemuliaan, lalu mereka mendengar satu suara dari Allah. "Inilah anakku yang kukasihinya, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itu makanya Yesus itu menjadi teladan kehidupan kita. Sebab apa? Dia pribadi yang benar di hadapan Allah. Makanya kita harus hidup seperti Yesus, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan senantiasa. Nah, saudaraku, Yesus adalah terang bagi dunia. Yesus adalah kebenaran bagi dunia. Sedangkan Herodes itu adalah satu pribadi yang dipakai oleh iblis untuk membunuh kebenaran itu, untuk membunuh terang itu. Saya berharap kita tidak menjadi Herodes yang berusaha membunuh kebenaran, yang berusaha menghentikan kebenaran. Begitu banyak kita lihat di bangsa ini, pribadi-pribadi yang hidupnya dikuasai oleh iblis. Hati nuraninya dikuasai oleh iblis. Sehingga ketika dia lihat seseorang yang mau berdiri, ini adalah pribadi yang berbahaya. Berbahaya di dalam pengertian, kalau dia berdiri, kalau dia menjadi pemimpin, kalau dia menjadi orang yang terpilih, waduh, selama ini dia bisa korupsi dengan enak, selama ini bisa dia bermain dengan enak, sudah tidak bisa lagi. Sehingga apa? Mulailah muncul rumor sengaja mau menjatuhkan dia. Tetapi kita lihat, saya melihat Pak Presiden Jokowi tetap menjadi presiden. Pak Ahok sekalipun dia sudah masuk penjara, tetapi dia tetap kembali menjadi orang yang terpilih di BUMN. Dan juga oknum-oknum yang lain yang saya lihat orangnya benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Ini pribadi-pribadi yang takut Tuhan gitu. Meskipun beda agama dengan saya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kinerjanya sangat bagus. Sehingga dipakai. Orang berusaha mau jatuhkan pun nggak bisa. Itu bukti perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang benar. Makanya jadi orang benar itu nggak ada ruginya. Walaupun ada orang-orang yang memang ya dia mau dipakai setan, dipakai iblis untuk menghentikan kebenaran. Tetapi maaf, orang-orang seperti itu bukan Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Tuhan tetap satu di bumi. Tetap satu Tuhan. Dan Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang mencintai kebenaran dan akan melindungi orang-orang yang benar. Jangan sampai kita menjadi pribadi seperti Herodes yang berusaha membunuh terang, yang berusaha membunuh kebenaran itu. Tidak mampu kita melawan Tuhan. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kita, setiap rancangan Herodes itu gagal dibuat oleh Allah. Kenapa? Karena apapun rancangan dia, Allah sudah tahu. Orang Majus tidak tahu rancangan Herodes. Bayi Yesus tidak tahu. Maria dan juga Yusuf nggak tahu bahwa kedatangan orang-orang Majus itu sebenarnya ya merupakan ancaman bagi Yesus. Nggak tahu itu Maria dan Yusuf. Waktu Yesus mau dibunuh pun
Allah sudah datang. Yusuf nggak tahu. Tidak tahu sama sekali. Dan ini yang akan kita lihat. Ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan kepada kita. Jangan lawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Ayo kita tobat ya. Tobat. Kita ini manusia. Oke. Kapanpun kita bisa mati. Kapanpun kita bisa meninggal. Kelihatan tadi sehat, tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba ketimpa sesuatu, meninggal. Atau kita naik pesawat, tahu-tahu terjadi kecelakaan, meninggal. Bahkan saya ada melihat video-video, ya, orang sedang wawancara, tahu-tahu tumbang, meninggal. Hati-hati loh. Ya, kita ini bukan Tuhan, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Saya mau ingatkan kepada setiap kita yang hidupnya tetap aja dalam dosa, tetap aja merancang jahat sama orang. Ayo berhentilah, ya, berhenti. Sadar, aku bukan Tuhan. Nah, begitu. Sekali Tuhan tarik nafas kita, dilemparkannya kita ke neraka sana, sudah. Makanya bagi saya ketika aku masih bernapas, aku harus berubah. Aku harus menghentikan kejahatanku. Ya. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu aku harus sadar, harus setiap kita itu menyadari bahwa itu semua punya maksud tertentu. Bukan sekedar hidup lalu bikin jahat terus. Enggak. Tapi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk kita berubah. Kembali ke jalan-jalannya yang benar. Oke, yang pertama, mari kita lihat ya. Di dalam Matius 2 ayat 7-8 dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama. Nah, perhatikan kalimatnya. Dengan seksama berarti teliti. Hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia ingin detail tentang Yesus ini siapa, posisinya di mana, supaya apa? Nanti kalau dia pergi ke sana pun dia sudah tidak nyari-nyari lagi kan begitu. Udah tahu, tinggal kirim pasukan, posisi di sini, bunuh. Nah, kan begitu. Orang Majus tidak tahu itu, tidak tahu. Nah, disinilah kelemahan kita sebagai manusia. Kita tidak pernah tahu saat kita dimanfaatkan orang. Sesuatu yang baik kita pikir itu baik. Makanya prinsip hidup kita harus melihat ini sebagai kebenaran atau tidak. Kita harus memiliki kepekaan. Orang yang kita hadapi ini orang benar nggak? Karena kelihatan baik belum tentu benar. Kadang orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita, nggak enak kita rasa secara kedagingan kita. Waduh, kita tolak itu orang. Betapa bodohnya kita. Kita mau hidup dalam kebenaran, tapi kita menolak kebenaran itu sendiri. Sebenarnya kita nggak mau hidup benar, kalau begitu. Hati-hati loh, kalau kita melihat kebohongan, tipu muslihat sebagai kebenaran, maka kita tidak berada dalam kebenaran. Kita lebih menyukai orang-orang yang berbicara di dalam tipu muslihat sebenarnya, kebohongan yang dia sampaikan. Lalu kita pandang itu sebagai kebenaran. Maka sebenarnya kita tidak berada di dalam kebenaran. Ya, kita tidak berada dalam kebenaran. Dan saat kita mempercayai kebohongan sebagai kebenaran, maka kita tidak sadar loh, kalau kita ini sebenarnya sedang di dalam ketidakbenaran. Orang-orang Majus ketika melihat sambutan daripada Herodes itu begitu baik. Bahkan perintah yang dia berikan pun itu begitu baik. Bahkan apa yang diinginkan Herodes pun kesannya memang baik banget. Nah, mereka nggak tahu kalau sebenarnya Herodes ini hanya memanfaatkan mereka, kan begitu. Ya. Herodes menggunakan cara tipu muslihat di situ. Makanya kejahatan sekarang ini itu tidak
ya yang berbahaya sebenarnya ya. Kejahatan itu berbahayanya itu sistemnya lembut. Sistemnya kesannya baik. Kesannya benar. Itu ya. Iblis itu sekarang bermainnya itu bukan lagi ya, kalau kekerasan kita perhatikan ketika orang melihat kekerasan orang berpindah agama. Tapi kelembutan caranya itu waduh begitu soft banget lah gitu. Dan itu kita harus hati-hati ya. Orang-orang Majus tidak tahu kalau mereka sedang ditipu. Mereka sedang dipermainkan. Mereka sedang dijadikan jembatan untuk membunuh Yesus. Tidak tahu mereka. Mereka tidak punya tujuan. Mereka punya tujuan memang hanya untuk menyembah Yesus. Memberikan apa yang mereka bisa berikan kepada sang raja itu. Sang Mesias itu. Tidak tahu dia. Herodes berpikir bahwa dengan sesuatu yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, ya, tanpa seorang pun tahu, dia pikir nggak ada yang tahu. Di situ Allah tahu, di situ Allah melihat rencananya itu. Ya. Makanya ketika kita jahat sama seorang, ada rencana kita jahat di rumah pun kita sekalipun, di dalam hati, ya, nggak usah di rumah deh, di hati saja nih, di pikiran nih, orang nggak tahu, Tuhan lihat. Hati-hati. Saya ingatkan kita bukan Tuhan. Ya, kita ini bukan Tuhan. Nah, perhatikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terkadang ya, kita berteman dengan seseorang. Contoh aja ini. Terkadang kita berteman seseorang bukan karena kita ingin berteman dengan orang itu. Ya. Dimanapun. Dalam sistem bagaimanapun, sosmed kah, atau bertemu secara langsung kah, sebenarnya kita tidak ingin berteman dengan dia. Tetapi kita berteman dengan dia yang sebenarnya memiliki tujuan hanya berusaha mengincar kesalahan orang itu, supaya kita bisa menjatuhkannya. Artinya, maaf ya, kita hanya menjadi musuh dalam selimut. Kita hanya menjadi musuh dalam selimut. Saya berharap jangan sampai kita jadi pribadi seperti ini. Ya, jangan sampai kita jadi pribadi seperti ini. Hanya jadi orang yang istilahnya musuh di dalam selimut. Herodes itu adalah pribadi yang menurut saya adalah musuh di dalam selimut. Kelihatannya baik, tapi dialah yang mau membunuh Yesus. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan. Waduh, beri persembahan, kesannya bener aja. Tapi di sisi lain, gimana sih kawan ini bisa kuhancurkan? Mulut gak benar, hanya berusaha supaya kawan yang sana itu dibenci. Wow. Apa kita pikir Tuhan gak lihat itu semua? Ingat, ada ayat yang berkata bahwa hanya Allah yang berkuasa menempatkan seseorang di neraka ataupun di surga. Ada ayat yang berkata bahwa dia bukanlah Allah yang bisa dipermainkan. Jadikan ini pegangan dalam hidup kita, supaya kita jangan macam-macam dalam hidup ini. Lebih bagus Anda nggak usah berteman dengan orang itu daripada, ya lebih bagus kita nggak usah berteman dengan orang itu daripada kita berteman hanya sekedar apa ya, jadi mata-mata gitu loh. Hanya sekedar jadi mata-mata. Untuk apa Anda di situ? Bikin dosa saja. Lalu kalau ditanya, yakin masuk surga? Amin. Seorang jahat masuk surga. Walaupun keselamatan itu anugerah,
Tapi Tuhan tidak mungkin berikan anugerah kepada orang yang jahat hidupnya. Begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan itu. Nggak ada orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, hidup jahat, masuk surga itu nggak ada itu. Karena data Alkitab jelas sekali mencatatnya. Kita saja yang keliru melihat pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Ayo, jangan jadi musuh dalam selimut lah. Jangan ada maunya, udah tahu sesuatu, baru pura-pura negor. Jangan munafik kita hidup ini. Jangan munafik. Tuhan tahu kita munafik. Dan orang pun bisa merasa kita ini munafik. Ya, jangan memiliki gaya hidup seperti Herodes yang sembunyi-sembunyi. Aduh, kelihatannya baik aja. Kelihatannya peduli, padahal peduli amat aku sama kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo berubah. Ayo di momen Natal ini, ya, kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa apapun yang kulakukan itu Tuhan lihat. Nah, perhatikan ya. Sesuatu yang tersembunyi itu dilihat oleh Tuhan. Dari mana saya bisa katakan begitu? Dalam Matius 2 ayat ke-12. Dikatakan demikian, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini menjadi bukti bahwa apa yang dirancangkan Herodes, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang Majus. Orang Majus tidak tahu kalau mereka hanya dimanfaatkan oleh Herodes pada saat itu. Nah, ini membuktikan bahwa Allah tahu. Sebelum mereka pulang, dan saya percaya mereka pasti pulang itu, ya ingin melakukan seperti yang Herodes katakan kepada mereka, melapor lagi kepada dia. Lalu mereka pulang ke negerinya. Tetapi Allah datang kepada mereka di dalam satu mimpi dan memperingatkan mereka untuk tidak kembali ke sana. Saya yakin di situ pun Allah pasti menjelaskan walaupun di ayat ini tidak diberitahu. Ya karena tidak mungkin Allah memperingatkan untuk tidak kembali tanpa alasan. Kan begitu. Tidak ada firman yang saya lihat Tuhan berkata A tanpa alasan. Tidak ada. Semua ada alasannya. Pasti di situ Allah memberitahukan kepada orang Majus situasi yang sebenarnya. Sehingga mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Tidak datang kepada Herodes. Saat Herodes melakukan sesuatu yang tersembunyi, Tuhan lihat dan Tuhan mengubah situasi itu. Sehingga ketika hal itu terjadi, ya, maka Yesus dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu loh rancangan orang terhadap kita. Enggak tahu. Kita tidak tahu orang yang tersenyum kepada kita. Bisa saja orang yang sedang merancangkan jahat kepada kita. Enggak tahu. Kita tidak tahu apakah orang yang menegur kita adalah orang yang bisa saja menjadi orang yang sebenarnya ada rancangan jahat dia kepada kita. Kita tidak tahu itu. Tapi percayalah, Tuhan lihat semua itu. Sama seperti Allah menyelamatkan Yesus anak. Demikianlah saya percaya Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Entah dengan cara apapun. Bisa saja orang yang tadi dijadikan jembatan, Tuhan tegur dia. Sehingga dia tobat dari jalan itu. Bisa saja. Ya. Yesus anak. Ya namanya masih anak-anak 2 tahun. Mengerti apa coba? Seperti ponakan saya masih 2 tahun. Dia nggak tahu yang benar dan tidak benar pun dia kan nggak ngerti. Nggak bisa membedakan. Makanya Allah di situ bertanggung jawab dengan penuh. Melindungi Yesus anak. Demikianlah ketika kita hidup benar. Tuhan pasti lindungi kita. Nah, lalu yang kedua.
Di dalam Matius 2 ayat 16, nanti saudara baca ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Waduh, murka sekali dia. Waduh, kena tipu aku ini kan begitu. Padahal sebenarnya dia penipu. Inilah dia penipu kena tipu. Mau nipu, Tuhan bikin rencana lain, akhirnya dia yang dikerjai. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Nah, ini sadis sekali manusianya memang. Dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi orang Majus sudah cerita kepada dia, ya sekitar gini, ya dia dapat lah kira-kira 2 tahun ke bawah lah kira-kira usia daripada Yesus itu. Dia bunuh random, nggak pilih-pilih. Ya mana tahu dari salah satunya itu ya Yesus gitu, karena kan dia nggak tahu posisi Yesus di mana, itu masalahnya. Makanya korbannya jadi banyak. Begitu kalau orang jahat itu begitu, korban akan banyak ya, karena satu orang nanti bisa banyak orang dijadikan korban. Ini rencana kedua ya. Yusuf tidak tahu, Yusuf tidak mengetahui hal itu. Tetapi di dalam pasal kedua ayat yang ke-13 sampai 15, malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahukan, ayo bawa itu Yesus dan juga Maria, tinggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir. Mesir kan sudah wilayah lain, teritorialnya sudah berbeda. Kalau Tuhan tempatkan ya masih di daerah Yerusalem, bahaya dia. Tetap bahaya Yesus. Itu luar biasanya Allah. Logikanya luar biasa. Memang harus dibawa ke negeri yang jauh, di mana Herodes pun tidak punya kuasa di situ. Rencana daripada Herodes diketahui tetap oleh Allah. Sebelum rencana itu dijalankan, Yusuf sudah bawa pergi Yesus dan juga Maria. Tuhan memakai Yusuf. Ya, Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah kita. Semua dia ketahui. Makanya kita berhentilah jahat. Karena tidak satupun ya niat jahat kita itu akan terlaksana. Saat kita jahat, Tuhan yang menjadi musuh kita. Bagaimana kita mau melawan Tuhan? A kita buat, Tuhan sudah bikin rancangan B untuk mengatasi rancangan kita yang A tadi. Dia mau bunuh, Herodes mau bunuh anak-anak semua di sana karena kekesalannya kepada satu orang. Dia mau bunuh semuanya supaya paling tidak dapat dia dari semuanya itu mungkin ada Yesus di situ. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan menyelamatkan Yesus, anak yang adalah pribadi yang akan menjadi kebenaran bagi dunia. Karena Yesus berkata, selama aku di dunia, akulah terang, akulah kebenaran. Jadi orang benar itu tidak rugi. Tidak rugi sama sekali. Ada begitu banyak cara Tuhan akan menyelamatkan pribadi-pribadi yang benar. Artinya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang jahat itu rugi. Rugi banget. Nggak ada sorga itu diberikan kepada pribadi jahat. Kalau sorga itu diberikan kepada orang Kristen, hanya berstatus Kristen, pokoknya dia KTP-nya Kristen masuk sorga, celakalah sudah. Karena orang Kristen pun KTP-nya ke gereja pun ya belum tentu juga hidupnya benar. Kalau kita berprinsip yang penting aku Kristen, Yesus aku jadikan Tuhan dan Juru Selamat, tanpa kita mengerti saat kita berkata Yesus Tuhan itu artinya apa, Yesus itu Juru Selamat artinya apa, kita tidak mendalami pemahaman itu, maka kita akan selalu menganggap yang penting aku ke gereja,
aku KTP ku Kristen, nah udah pasti aku masuk surga. Enggak seperti itu data Alkitab. Tidak seperti itu. Tetap orang jahat, tetap upah dosa itu maut, tetap. Ya, tidak ada upah dosa merancang yang jahat kepada orang lalu kita masuk surga, itu tidak ada itu. Walau kita rajin melayani, walau kita sudah ya rajin beribadah lah, semua itu penting, tetapi bukan semua itu bisa menyuap Tuhan, menjadikan kita pemilik surga. Tidak. Tuhan tetap melihat kehidupan kita bagaimana, apakah kehidupan kita kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Jangan menjadi Herodes ya. Jangan menjadi Herodes. Jadilah pribadi yang benar, sehingga Tuhan senantiasa melindungi kita. Karena akan banyak ancaman. Jadi orang benar itu tidak enak. Banyak ancaman. Tetapi ketika kita mau jadi orang benar, tetap komitmen jadi orang benar, maka Tuhan pasti akan melindungi setiap kita. Apapun rencana orang yang jahat, yang tidak kita ketahui, Tuhan lihat itu semuanya. Dan Tuhan akan membuat satu rencana yang lain untuk menyelamatkan kita. Meskipun Yesus harus meninggalkan Israel, tapi dia tetap kembali ke Israel, kan begitu? Nggak apa-apa. Ikuti rencana Tuhan. Kita akan tetap kembali kok ke rencana Allah yang awal. Selamat Natal. Tetap jadi orang benar. Tuhan memberkati kita.